Kabupaten Jeneponto adalah kabupaten yang terletak di ujung bagian barat wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang jarak tempuh dari kota Makassar sekitar 91 km dengan luas wilayah 749,79 km persegi yang meliputi 11 kecamatan, berbatasan langsung dengan Kabupaten Goa dan Takalar di sebelah utara, Kabupaten Bantang di sebelah timur, Kabupaten Takalar sebelah barat, dan Laut Flores di sebelah selatan. Kabupaten Jeneponto identik dengan kuda, hingga memiliki ciri khas kuliner, ganja atau gantala jarang, coto kuda, celah, baloh tanging, buah serikaya, dan bungun salapang. Masyarakat Jeneponto masih banyak terikat pada sistem norma dan aturan-aturan adat, di samping berlakunya hukum pidana umum. Juga terlihat pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu penerapan hukum pidana adat. Hukum pidana adat, sebagaimana amanat Undang-Undang tahun 1945, Pasal 18 bait ayat 2 berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Salah satu bentuk penerapan hukum pidana adat masyarakat di Kabupaten Jeneponto yaitu amasa. Amasa adalah suatu tindakan dari sekelompok orang kepada seseorang yang dianggap bersalah, dan tindakan tersebut disertai pemukulan, dan biasa sampai pada terbunuhnya korban yang bersangkutan. Dalam tradisi Sirina Pace, seseorang dianggap sebagai pembela kehormatan yang bersangkutan, mencakup kesucian dan nama baik, keperawanan dan terjadinya perselingkuhan seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah menikah. Ada 3 kasus yang melatar belakangi masyarakat Jeneponto sering melakukan tindakan amasa, yaitu pertama pada kasus Silariang. Kamu dilariang oleh anakku, silahkan bunuh anakku. Tetapi kalau mereka Silariang, kau harus bunuh juga anakmu. Kedua pada kasus pemerkosaan. Ketiga pada kasus Polisi pembunuhan. yang datang gagal menyelamatkan nyawa pelaku yang dianiaya oleh massa dan keluarga korban. Ratusan massa dan keluarga korban pembunuhan sadis atas nama Mapa Daengence menyerang rumah Deka sang pelaku di Desa Malasoro, Kecamatan Bangkala, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Diduga pelaku bersembunyi di dalam rumah usai melakukan pembunuhan. Massa yang kesal langsung merusak rumah pelaku. Pelaku yang berada di dalam rumah keluar dengan membawa senjata tajam dan sempat menyerang beberapa orang. Massa yang tersulut emosi langsung menyerang Deka menggunakan batu dan balok kayu. Polisi yang segera datang gagal menyelamatkan pelaku yang telah tewas dianiaya massa. Jasad pelaku langsung dibawa polisi ke rumah sakit untuk diotopsi. Akhirnya dia lompat keluar membawa parang. Sempat keluar membawa parang, kemudian menyerang masyarakat yang ada di sekitar situ. Namun ya sempat dilumpuhkan sama masyarakat. Sebelumnya pelaku pembunuhan Deka ini bersembunyi di rumah usai membunuh Mapa Daengence yang berusia 65 tahun. Korban dibunuh secara sadis. Korban mengalami 8 luka tusukan di bagian tubuhnya. Pembunuhan ini dilatar belakangi rasa cemburu pelaku karena istri pelaku sering main ke rumah korban. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Dari ketiga kasus tersebut ada 3 kebijakan pemerintah daerah Jeneponto untuk meminimalisir dampak dari kasus amasa ini, yaitu kebijakan pertama di mana melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hukum untuk dipatuhi.
Kelebihan dari kebijakan sosialisasi ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat. Artinya masyarakat bisa sadar bahwa ada aturan yang berlaku. Aturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban serta rasa keadilan di masyarakat. Kebijakan ini juga memiliki kekurangan yakni tanpa adanya perwujudan atau tindakan langsung. Hukum masih bakal abu-abu di masyarakat, apalagi dengan pola pikir masyarakat yang beda-beda. Kebijakan yang kedua yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kekerasan bukan cara yang terbaik untuk menegakkan hukum. Karena kekerasan juga merupakan tindak pidana dan seseorang yang melakukan perbuatan main hakim sendiri dapat dikenakan pidana. Kebijakan ini memiliki kelebihan di mana kekerasan kadang dianggap memang sebagai perwujudan konflik yang tidak akan selesai. Itulah pentingnya kebijakan. Kekurangannya yaitu kekerasan bukan cara terbaik, apalagi sampai persekusi. Kebijakan yang ketiga yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bagaimana menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Kebijakan ini memiliki kelebihan dengan adanya rasa percaya dari masyarakat. Maka penegak hukum bisa lebih mudah untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri. Dan masyarakat bisa memastikan apakah dia sudah memperoleh haknya atau tidak. Kekurangan dari kebijakan ini sendiri adalah masih banyak penegak hukum yang tidak memperlihatkan transparansi dalam menegakkan hukum. Masih banyak yang mengabaikan sistem keterbukaan dan penanganan masukan dari masyarakat, jadi masyarakat bisa saja masih punya kekhawatiran. Alternatif mana yang sebaiknya dipilih pemerintah dari kasus tersebut? Ya, kebijakan yang sebaiknya pemerintah ambil adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hukum dipatuhi dan membangun kepercayaan masyarakat tanpa menghakimi atau amasa dan hukum tetap berjalan. Tetapi dari kebijakan tersebut memiliki keterbatasan atau kelemahan, yaitu yang pertama, masih memiliki beberapa faktor kelemahan, misalnya faktor internal seperti pola pikir, pendidikan, atau kepentingan dari masyarakat tersebut. Yang kedua, struktur hukum yang banyak kewenangan dan kurang sarana prasarana mengenai penegakan hukum juga bisa jadi keterbatasan.